Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Amara88 yang selalu mengulas seputaran penggilingan padi. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di pembahasan kali ini saya akan berbagi tips jualan beras supaya ramai pengunjung. Itu ada trik-trik tertentunya bosku. Dalam pembahasan video ini ada 3 trik menurut pengalaman saya itu yang dijalankan itu. Trik ini memang cukup lumayan bagus bosku. Penjualan beras itu agak lumayan meningkat. Oke sahabat YouTube semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, saya mau sapa dulu yang penonton sahabat YouTube semuanya yang belum subscribe channel saya. Tolong di subscribe dulu, like juga, komen, share ke teman-teman yang lainnya. Oke sahabat YouTube, kita lanjut aja ke pembahasan tip penjualan beras supaya ramai pengunjung. Yang pertama itu jujur, yang kedua kualitas beras, dan yang ketiga itu pemasaran, target pemasarannya. Oke sahabat YouTube, lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu jujur. Jujur itu dalam arti penjualan beras itu kita harus jujur timbangan. Timbangan diusahakan itu harus jujur. Contohnya begini bosku, kita punya stok beras 10 kilo dan ada 9 pengunjung ke toko kita, 9 orang. Masing-masing pengunjung kita itu membeli beras 1 kilo. Nah, kita itu dalam menimbangnya itu harus pas. Kalau bahasa orang sini itu timbangan emas. Jadi kalau membeli beras 1 kilo itu isinya harus 1 kilo. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Usahakan pas. Dan menurut pengalaman saya, usahakan timbangannya itu harus timbangan digital, karena timbangan digital itu lebih akurat ya bosku. Dan kita itu sebelum menjual berasnya harus tahu kan, menjual beras itu biasanya pakai karung. Nah, berat karungnya itu berapa on. Jadi contohnya berat karung itu 0,05 on. Jadi kita timbangan itu kalau orang membeli 1 kilo, usahakan timbangannya itu 1 kilo, 005. Oke bosku, kita lanjut lagi videonya. Maaf tadi ada langganan, kebetulan datang ke penggilingan membeli beras. Tadi itu pembahasan sampai kita harus menimbang kalau 1 kilo itu jadi 1 kilo, 005 kilogram. Kenapa harus begitu? Karena kita kan punya beras 10 kilo. Ada 9 orang pengunjung membeli beras itu masing-masing 1 kilo. Kalau kita lebihin dari berasnya 1 kilo, 1 on aja. 1 kilo, 1 on itu dikali 9 pengunjung berarti 9 kilo. Berarti jumlahnya kan udah jadi 10 kilo. Nah, berarti kan kita udah rugi 1 kilo. Stok kita yang 10 kilo cuman terjual jadi 9 kilo karena kebanyakan dibuangnya. Buangannya 1 on. Jadi kalau dibuang 1 on itu berarti berasnya 1 kilo 1,1 on dan karung 0,05. Jadi 1 kilo 1 on 0,5. Kita merugi. Kita harus hati-hati jangan sampai kita merugi bosku, karena kerugian beras itu dari kapasitas bosku. Jadi usahakan timbangannya itu pas, jangan lebih, apalagi kurang itu nggak boleh. Kalau kita kurang timbangan sama aja kita menipu pelanggan. Kedepannya pelanggan kita kapok, nggak akan datang lagi ke penjualan beras kita. Oke bosku, itu lanjut aja kita ke yang pembahasan lainnya, yaitu jenis beras.
jenis berasnya itu harus bagus, jelas harus beras super dan yang layak konsumsi. Dan juga kita harus jujur, jangan sampai ada pelanggan yang kurang mengerti dalam bidang beras. Dia membeli beras super, kita kasih beras yang di bawahnya super, contohnya beras premium atau medium, tapi kita menggunakan harga super. Karena pelanggan kita nggak tahu jenis beras, ya mungkin dia enak-enak aja nggak tahu, tapi kita udah tidak jujur membohongi pelanggan. Lalu kita lanjut, oke bosku, pembahasan yang kedua. Mungkin pembahasan yang pertama sahabat YouTube bisa dimengerti ya. Lalu pembahasan yang kedua itu kualitas. Toko beras kita itu kita bisa menyediakan 3 jenis bahan beras aja buat dijual. Yang satu beras super atau beras kepala, yang kedua beras premium, dan yang ketiga beras medium. Medium itu atau beras sayur. Kalau di daerah saya disebutnya beras sayur. Kita menjual 3 macam ini aja udah lumayan rame. Ya kedepannya bisa ditambah lagi beras yang jelek atau beras ketan atau beras merah juga bisa. Kalau beras yang jelek itu biasanya buat pakan ternak ya bosku. Juga bisa ditambahkan dengan penjualan dedak. Nah oke bosku, jadi kualitas itu harus diutamakan. Kita ngambil ke penggilingan padi, beras yang baru digiling, yang bagus, yang masih baru. Karena kalau udah lama juga berasnya kurang bagus. Usahakan beras itu harus terjaga kualitasnya. Lalu kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu target pemasaran bosku. Menurut pengalaman saya, target pemasaran itu bisa dilakukan dengan bermacam jalan ya bosku. Contohnya di masa sekarang kan masa teknologi yang canggih bosku, kita bisa melakukan praktek penjualan itu melalui media sosial, contohnya di Facebook atau di WA. Kita bisa update terus, memberitahu harga beras, apa sampel berasnya, itu biasanya meningkat bosku. Ya kita bisa upload contohnya di Facebook. Di Facebook ada yang setelah kita upload ada yang membeli 5 orang. Lalu di offline juga ada membeli yang beras 10 orang, jadi kan lumayan, berarti pemasaran kita udah ada 15 orang pembeli. Lalu pembahasan terusnya kita melakukan COD. Nah ini COD sangat bagus bosku untuk langganan, membuat langganan kita itu jadi bertahan, selalu membeli beras ke toko kita. Kita bisa melakukan COD antar beras kita ke langganan. Jadi langganan kita bisa nelpon ke kita melakukan pemesanan, lalu kita anterin berasnya. Setelah sampai kita bayar, dia bayar. Dan itu pengalaman saya sangat menarik bosku. Jadi pelanggan itu tetap setia bosku. Dan ada kelebihannya itu, contohnya kalau ada yang mau membeli beras itu, terus langganan kita itu udah tua lah, udah lanjut usia, dia melakukan pesanan beras, terus kita anterin, dan dia itu sangat tertolong bosku. Jadi dia setia terus ke kita membeli beras kita. Masih mending kalau langganan beras kita masih muda, ada kendaraan, bisa datang langsung ke toko beras kita, itu masih mending. Tapi kalau udah yang lanjut usia membutuhkan beras kita, nggak ada fasilitasnya, mau beli ke toko kita mau ambil juga berat. Nah kita bantuin solusi COD, itu biasanya membantu langganan kita tetap bertahan. Dan alhamdulillah setelah melakukan COD penjualan meningkat bosku. Lalu target pemasaran selanjutnya kita bisa lakukan ke rumah makan atau warung nasi. Kita datangi rumah makan sama warung nasi sambil membawa sampel beras. Di daerah saya memang lumayan agak banyak rumah makannya, jadi
bisa continue terus pemesanan berasnya. Dan kalau untuk ke pemasaran rumah makan itu atau warung nasi, kita bisa kasih harga beda dengan eceran. Kita bisa harga kurangin sedikit, bisa lakukan COD juga, karena langganan rumah makan itu pesanan berasnya itu tidak sekali bosku. Biasanya pelanggan rumah makan itu dia sering melakukan pemesanan beras, dia selalu continue bosku. Jadi kita walaupun untung sedikit, kalau sering ya lumayan jadi banyak, beda lagi sama eceran. Dan biasanya kalau rumah makan itu pemesanannya itu tidak sedikit, pesannya biasanya 3 karung 2 karung. Beda lagi kalau eceran kan, eceran ya dari timbangan juga kita harus rajin-rajin, harus emas. Kalau rumah makan itu kan bisa kita berasnya dari penggilingan padi dikemas 20 kilo apa 50 kilo. Nah rumah makan itu biasanya pesannya per karung, bukannya per kilo. Beda lah sama langganan kita yang eceran. Lalu kita juga bisa melakukan pemasaran ke perumahan atau komplek-komplek perumahan. Bagaimana caranya kita memasarkan ke perumahan atau komplek? Kita bisa datangi kepala kompleknya, kita join sama kepala komplek berapa orang di sini yang membutuhkan beras. Kita bisa minta bantuan jasa kepala kompleknya untuk menjualkan jasa penjualan berasnya. Kita join sama ketua kompleknya, lalu kita kurangin harganya ya buat komisi si itu kepala kompleknya. Biasanya itu meningkat karena kepala komplek kan sering bertemu sama warga kompleknya. Lalu kepala kompleknya bisa pesan beras ke kita. Nah itu alhamdulillah bisa meningkatkan penjualan berasnya. Oke bosku, mungkin dari saya itu tip penjualan beras supaya rame pelanggan. Ini sharing saja, ini menurut pengalaman saya yang sudah dilakukan, penjualan beras meningkat itu dengan tip seperti itu. Untuk kepada senior saya maaf, bukan maksud saya untuk mintari, tapi ini saya cuma sharing pengalaman. Dan juga kepada para senior ya saya mau sharing, berbagi pengalaman aja karena saya dalam tahap belajar. Mungkin para senior bisa berbagi ilmunya kepada saya. Silahkan saja komentar di kolom komentar ya bosku. Dan juga sahabat YouTube semuanya, tolong di subscribe channelnya Amar88 dan juga ditekan tombol notifikasinya supaya bisa tahu update terbaru dari channel kita, biar kita lebih semangat lagi membangun konten ini, channel ini. Oke bosku, akhir kata dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya.